Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga siang ini kembali kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, dan insya Allah juga dilanjutkan dengan pengajian sebagai siraman rohani bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kelanjutan daripada penjelasan yang lalu, yaitu ketika Imam Ghazali mewasiatkan seorang salik harus memiliki 4 kriteria atau 4 hal. Yang pertama yang kita baca di waktu pertemuan yang lalu adalah i'tiqad, akidah yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Di mana i'tiqad yang benar, sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tulisan ini, dijelaskan bahwa i'tiqad yang benar adalah i'tiqad ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan 10 ciri, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, 10 ciri khas orang yang bisa disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tidak perlu saya ulangi lagi di dalam pertemuan ini. Namun di sini dikatakan akidah yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu secara bahasa adalah ihdatsu amrin ala ghairi mithalin sabiqin. Melakukan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Maka dari kata-kata bid'ah itu bada'a yabda'u, muncullah kata-kata badi', yaitu orang atau yang menciptakan sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Badi'. Sebagaimana dalam firman-Nya, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Secara khusus digunakan kata badi', bukan khaliq, karena badi' itu menunjukkan bahwa ciptaannya itu belum pernah ada contohnya. Manusia itu tidak pernah menjadi badi', karena manusia menciptakan sesuatu biasanya terilhami atau terinspirasi oleh sesuatu yang lain. Ketika kapal terbang diciptakan, maka penemu kapal terbang terinspirasi oleh seekor capung atau burung yang terbang di udara, dan kemudian berangan-angan agar manusia bisa terbang juga sebagaimana burung atau capung. Ketika manusia bisa menyelam di air, manusia terinspirasi oleh ikan, karena ikan ada di air dan bisa menyelam ke dalam air.
Maka terciptalah teknologi kapal selam. Ketika manusia menyaksikan bagaimana cepatnya kuda berlari, maka manusia terinspirasi untuk membuat kendaraan yang cepat, lebih cepat dari kuda. Maka lahirlah apa yang kita lihat, mobil dan motor saat ini. Manusia menciptakan sesuatu nyaris tidak berdasarkan sesuatu yang kosong, tapi sesuatu yang sudah ada contohnya. Ketika kita menciptakan, manusia menciptakan plastik, maka manusia bisa melihat di dalam tubuh cumi-cumi misalnya, ada tulang yang transparan seperti plastik, yang tidak tembus air. Kemudian juga cangkang daripada hewan, misalnya hewan kerang misalnya, yang tidak tembus air, maka manusia menciptakan plastik. Dan demikian seterusnya sampai hari ini pun manusia masih menciptakan, berkreasi dan berkreasi. Bahkan terakhir di Cina kita menyaksikan manusia menciptakan matahari dan bulan buatan, yang mereka klaim mataharinya jauh lebih panas daripada matahari yang aslinya. Artinya apa? Artinya manusia menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang sudah ada dilihatnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang mencontohkan. Allah menciptakan manusia, tidak ada yang mencontohkan sebelumnya. Allah menciptakan hewan demikian juga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah bersifat badi', Allah mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Para hadirin sekalian, dari sinilah kata-kata bid'ah. Bid'ah adalah kreasi di dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, ini pengertian syariat dari Nabi dan para sahabat. Bid'ah adalah melakukan sesuatu di dalam agama yang tidak ada contoh dan panduannya daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah ya semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ini menjadi pertanyaan, itu terlarang, itu tidak boleh dilakukan? Ini pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar. Apakah ya semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat pasti dilarang dan pasti haram? Nah, di sini kita merujuk ya di dalam sebuah hadis alam arba'in nawawiyah, hadis sahih ya, yang pastinya berasal dari salah satu kutub-kutubus sittah, mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ya, wa tarokalakum ya, maka Allah meninggalkan kalian beberapa hal. Artinya tidak ada penjelasan di Quran ataupun dari hadis Nabi. Maka kata Nabi, jangan ya bertanya sesuatu yang nanti akan menyulitkan kalian. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujjuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan kepada kalian untuk pergi haji, berangkat ke tanah suci, maka hajilah oleh kalian. Lalu sahabat ada yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Sahabat ini bertanya dalam konteks zaman di mana dia berada. Rasulullah tidak mau menjawab, tanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah haji itu? Rasulullah tidak menjawab lagi. Akhirnya sahabat itu bertanya lagi. Rasulullah kemudian mengatakan, lau qultu na'am lawajabat. Kalau aku bilang iya haji setiap tahun, maka pasti akan wajib haji itu setiap tahun. Walakin la tutiqunahu, kalian tidak akan mampu melakukan haji setiap tahun. Siapa yang sanggup? Rasulullah berpikir sudah jauh ke depan. Rasulullah punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh sahabat ini yang hanya hidup di zamannya.
Yang memandang pergi haji itu hanya dari Madinah, tempat dia tinggal, ke kota Mekah. Mungkin hanya perjalanan unta beberapa hari, atau kalau sekarang naik mobil cuma 4 jam, 5 jam sampai. Dia berpikir bahwa dia di Madinah, tapi dia tidak berpikir bahwa Islam ini akan menyebar ke berbagai penjuru dunia, di mana perjalanan dari tempat, katakanlah dari Indonesia ke Mekah, memakan waktu dengan pesawat saja 8 jam. Sedangkan ketika sekarang pun dengan kuota 1/1000 penduduk haji, di mana 250 juta penduduk Indonesia yang wajib haji adalah 250, yang boleh kuotanya adalah 250 ribu, 1/1000 dari 250 juta. Itu saja sudah kerepotan penanganannya, 250 ribu setiap tahun. Bagaimana kalau haji setiap tahun wajib 250 juta orang berangkat ke Mekah semuanya setiap tahun? Niscaya negeri-negeri Islam akan kosong, gak ada orang pada saat itu, karena semua orang pergi haji, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh kita semua. Demikianlah cara pandang Rasulullah. Rasulullah cuma mau mengatakan kalau ada hal-hal yang tidak diterangkan, ketika Rasulullah mengatakan haji itu wajib, tapi Rasulullah tidak mengatakan haji itu wajib setiap tahun, jangan dikorek-korek. Kenapa? Rasulullah meninggalkan ruang di mana terdapat di situ keringanan kepada kaum muslimin. Sesuatu yang ditinggalkan oleh syariat bukan berarti syariat itu tidak tahu masalah itu, tapi ditinggalkan ruang untuk interpretasi dan ijtihad. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah tidak memesankan, tidak mewasiatkan satu sistem politik tertentu. Bagaimanakah seorang pemimpin itu dipilih? Rasulullah cuma mengatakan imam itu wajib ada, meskipun dalam perjalanan safar maka satu orang harus menjadi ketua perjalanan, ketua rombongan. Tapi Rasulullah tidak pernah mendiktekan bagaimana terjadinya penunjukan imam itu, karena itu ruang yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini. Sehingga tidak ada keseragaman. Hari ini dunia Islam ada yang menganut sistem republik, ada yang menganut sistem kerajaan, ada yang menganut sistem monarki, kesultanan dan sebagainya. Semuanya berbeda-beda dan semuanya sah menurut Islam, karena Rasulullah tidak pernah mendiktekan satu sistem politik tertentu. Ya. Jadi jangan sampai kita salah informasi, seakan-akan Rasulullah mewajibkan sistem politik tertentu, dan bahwa sistem politik di Indonesia ini adalah sistemnya kafir, sistem setan, sistem yang harus dimusuhi, sehingga harus keluar dari negara ini. Nah, ini pemikiran yang justru malah ini pemikiran bid'ah itu sendiri. Nah, kembali para hadirin sekalian, saya membatasi pertemuan kita untuk membahas soal bid'ah ini, karena kajian soal ayyuhal walad kita bisa lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Sampai di situ clear, ya, definisi itu clear. Menjadi pertanyaan, apakah tadi ketika saya sudah jelaskan, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat pasti dilarang dan terlarang? Ketika belum lama Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Karena sebelumnya Al-Quran itu ada di pelepah korma, ya. Ketika Nabi menyuruh mencatat, ada yang nyatatnya di pelepah korma, ada yang mencatatnya di daun, ada yang mencatatnya di mana-mana. Tercecer Quran itu, sedangkan Islam makin menyebar, makin melebar, ya. Para penghafal Quran makin terbatas, karena para sahabat yang penghafal Quran itu disebar ke berbagai negeri Islam. Di saat itu kebutuhan akan sebuah Quran yang tersusun dari depan sampai belakang dalam sebuah kitab itu dibutuhkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar menolak. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Ini definisi bid'ah. Ya. Rasulullah tidak mencontohkan untuk membuat mushaf Al-Quran
Apakah aku buat itu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kemudian berusaha meyakinkan bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi bukan berarti terlarang, dan bahwa kebutuhan umat untuk sebuah Al-Quran yang tersusun sebagai sebuah buku penting untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setuju, dan dilakukanlah penulisan Al-Quran dalam mushaf. Ini namanya kreasi dalam agama, tapi masih dalam koridor agama. Maka Quran yang kita baca dalam bentuk mushaf itu Quran yang tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Itu adalah baru di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Quran menjadi mushaf, maka perjalanan sejarah kemudian di zaman Sayyidina Utsman, Quran mushaf yang berbeda-beda itu kemudian diseragamkan menjadi mushaf Utsmani seperti yang kita baca sekarang. Para sahabat sendiri telah melakukan satu gagasan, satu kreasi yang sebetulnya dalam tanda petik disebut bid'ah dalam per definisi. Karena itu berdasarkan ini dan berdasarkan hal yang lain. Contohnya dalam sholat tarawih, ya. Di zaman Nabi sholat tarawih itu hanya 3 dan 4 malam saja di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah tidak keluar bersama para sahabat. Rasulullah mengatakan, saya tahu semalam kalian berkumpul di masjid untuk sholat bersama-sama dengan saya, tapi saya takut hal itu menjadi wajib bagi kalian. Karena Rasulullah tahu umatnya nanti di tahun 2022 bekerja di kantor sampai rumah, tarawih belum sampai rumah. Kalau seandainya tarawih wajib, apa kesulitan kita, betapa sulitnya kita dalam beribadah. Tarawih hanya sunnah saja. Dan tarawih dilakukan masing-masing oleh setiap orang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar masih begitu. Di zaman Sayyidina Umar, satu kelompok bikin jamaah, satu kelompok bikin jamaah, satu kelompok bikin jamaah. Maka Sayyidina Umar memandang, ayo kita bikin satu barisan bersama-sama. Ubay bin Ka'ab sebagai imam, yang lainnya sebagai makmum, banyaknya adalah 20 rakaat. Para hadirin sekalian, ini kreasi Sayyidina Umar, tapi tidak ada yang mengatakan itu sebagai bid'ah. Padahal per definisi maka itu adalah bid'ah. Maka para ulama kemudian, dari ulama-ulama ahli hukum termasuk Imam Syafi'i, kemudian Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah sesuatu yang baru tapi terpuji, ada sesuatu yang baru tapi tercela. Sesuatu yang baru itu disebut terpuji atau bid'ah mahmudah ketika sesuatu itu sesuai dengan prinsip-prinsip atau koridor syariah. Dan sesuatu itu dikatakan bid'ah yang buruk, yang tercela kalau dia keluar dari koridor syariah. Menyusun Quran ke dalam satu mushaf itu tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Bahkan dia ada maslahat di situ, maka dia diakui sebagai bid'ah hasanah. Menyusun sholat tarawih bersama-sama dalam satu masjid di bawah satu imam adalah bid'ah hasanah. Bahkan Sayyidina Umar sendiri menyebut ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jikalau bid'ah adalah sebuah terma atau sebuah istilah yang negatif secara keseluruhan, maka Sayyidina Umar tidak menyebut tindakannya itu sebagai bid'ah. Di situ para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa bid'ah itu tidak selamanya tercela dan dilarang. Beda kalau keluar dari koridor syariah, misalnya kita melaksanakan sholat zuhur 3 rakaat, itu jelas-jelas melanggar koridor syariah. Karena sudah jelas dari Quran dan hadis sholat zuhur itu 4 rakaat. Atau kita melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, itu juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tercela. Karena itu melanggar prinsip-prinsip dasar daripada syariat. Atau kita mengatakan suatu perbuatan yang jelas-jelas haram itu sebagai halal, itu juga bid'ah dalam agama. Tapi kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, maka itu bid'ah hasanah. Para hadirin sekalian, maka jangan kemudian kita mudah untuk mengatakan suatu bid'ah,
seakan-akan semua bid'ah adalah konotasinya negatif, sesat, bahkan kafir dan sebagainya. Ini sesuatu yang harus dihindari oleh kita. Mengajilah kita, belajarlah kita kepada para ulama sehingga kita betul-betul punya pemahaman yang benar tentang hal ini dan tidak mudah jatuh di dalam menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan sesama saudara seiman kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.